Dua pernyataan Ketua Umum Demokrat AHY tentang pagar laut dan pembangunan infrastruktur cukup mengejutkan. Dan tidakkah ini memperlihatkan telah tiba waktunya bagi keluarga besar Demokrat untuk membalas semua perlakuan yang mereka terima dari Jokowi? Pengurus kader dan simpatisan Partai Mercy itu sulit lupa dalam kurun 2014 hingga 2024, partai berstatus oposisi itu nyaris terkunci dengan permainan politik Jokowi. Ini bukan hanya partai saja yang seolah terkunci. Nama SBY yang lumayan baik di 2004 hingga 2014 seakan-akan tenggelam begitu saja. Maka, begitu muncul isu perkara pagar laut, AHY tanpa ragu-ragu menyebut bila SHGB di wilayah laut yang dipagari bambu itu keluar sebelum dirinya menjabat. Ya, Ketua Umum Demokrat itu seolah tidak terkait dengan terjadinya pelanggaran prosedur dalam terbitnya HGB. Berarti, ini jadi urusan Menteri ATR sebelumnya dan adakah kaitannya dengan Jokowi? Yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Mau bagaimanapun, secara regulasi tidak memungkinkan kawasan laut bisa muncul sertifikat. Faktanya, ada 264 sertifikat terbit, baik berstatus HGB dan HM, dengan total luas hampir 410 hektar. Pertanyaan besar di kepala kita, mungkinkah ini dilakukan jajaran ATR BPN di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi? Apalagi ada nama Agung Sedayu Group beserta Aguan, pengusaha kakap yang turut intervensi di IKN atau turut investasi di IKN. Realistiskah seorang kepala negara tidak tahu menahu perkara ini? Mencuatnya pagar laut di Tangerang jadi momentum politik yang tepat bagi Demokrat untuk melakukan pembalasan. Pembalasan pada siapa? Siapa lagi kalau bukan pada Jokowi? Padahal pada Februari tahun lalu, Demokrat baru bergabung dalam pemerintahan. Mereka yang sudah 9 tahun di luar pemerintahan bersedia merapat jadi pendukungnya Jokowi. AHY menerima pinangan untuk menjabat Menteri ATR BPN, menggantikan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Tapi nampaknya putra sulung SBY ini mulai memahami, melawan Jokowi dari luar pemerintahan akan sulit, dan menerima tawaran serta melihat peluang mendukung Prabowo di Pilpres 2024, ya ini bisa jadi jalan lain untuk membalaskan dendam bagaimana Demokrat dan SBY dihabisi Presiden ke-7. Kebetulan, secara tiba-tiba, Anies yang diusung di Koalisi Perubahan memilih Cak Imin sebagai cawapres. Menyiratkan HGB pagar laut Tangerang terbit era Jokowi, mempertontonkan sejauh mana batas kesabaran dirinya. AHY tentu belum lupa, Gibran berkali-kali menyebut tokoh politik yang diidolakannya adalah Ibas, alias adik kandung AHY. Siapapun tahu, omongan Gibran itu sebagai olok-olok, menghina, mengejek, karena memang rakyat tak pernah tahu apa prestasi Ibas. Tidak lama, disusul pernyataannya yang kedua tentang pembangunan infrastruktur yang harus berdampak pada rakyat. Hal ini merespon kebijakan Presiden yang membuat pengetatan anggaran. Akibatnya, anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 dipotong hingga 80%. Dari semula 110,95 triliun hanya tinggal 22,19 T saja. Terlepas efisiensi anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi, kebijakan ini kemudian dipolitisasi oleh AHY. Rakyat Indonesia tentu tahu, Jokowi dalam kurun 10 tahun pemerintahannya menggalakkan berbagai proyek infrastruktur. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu bagaimana nasib Partai Demokrat ketika Pak Jokowi menjadi presiden, teman-teman. 9 tahun Demokrat menjadi oposisi, dan tentu mereka sangat-sangat mengalami kesulitan di dalam pemerintahan Jokowi. Bahkan setiap pun berpidato Ketua Umum Demokrat AHY maka selalu menyinggung dan mengkritik tentang kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Nah, sehingga setelah 9 tahun maka baru Demokrat ini bergabung di pemerintahan, teman-teman, dan menjadi menteri di pemerintahan Jokowi, seorang ketua Partai Demokrat. Nah,
tentu ini adalah salah satu mungkin ya bisa saja sebagai balasan dari AHY ketika mereka masih menjadi oposisi sangat-sangat ya disingkirkan di pemerintahan Jokowi. Oke, tanggapi dugaan keterlibatan Aguan di pagar laut Menko AHY, tunggu hasilnya. Nah, teman-teman, ya memang untuk pagar laut ini selalu dibawa-bawa nama Pak Jokowi dan juga Aguan, dan tentu ya publik menduga ada hal-hal yang diduga di dalamnya. Nah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ya meminta publik menunggu penyelidikan pemerintah soal pembuatan sertifikat hak guna bangunan ya HGB dan pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Banten, termasuk soal dugaan keterlibatan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan dalam skandal pagar laut tersebut. Nah, kemudian nanti kita tunggu hasilnya ya, kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di ATR BPN, karena ini tidak semuanya di tingkat pusat, ada juga di tingkat provinsi dan juga kota, kabupaten kota, kata pria yang disapa AHY ini setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Selasa 21 Januari 2025. Nah, kemudian teman-teman, Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengaku tak tahu soal pembangunan pagar laut maupun sertifikat kepemilikannya. Ia mengatakan HGB itu diterbitkan pada 2023. Sedangkan dirinya baru menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada 2024. Kemudian ia juga mengaku tidak mendapat laporan soal pagar laut maupun HGB laut ya 2023. Saya mendapat penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN. Saya tidak tahu soal pembangunan pagar laut, kata AHY. Nah, AHY mengatakan kementeriannya juga akan menyelidiki soal pembangunan pagar laut dan penerbitan HGB di laut tersebut. Kami mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran investigasi dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan berlaku, kata AHY. Ya, laporan majalah Tempo edisi Ahad 19 Januari 2025 ya berjudul Pagar Makan Lautan. Ya, menemukan bahwa teman-teman pagar sepanjang 30,16 km itu beririsan dengan area pengembangan PIK di pesisir menghadap pagar laut. Grup Agung Sedayu milik Aguan tengah membangun PIK Tropical Coastline Proyek Strategis Nasional ya PSN yang ditetapkan pemerintahan Jokowi Dodo pada Maret 2024. PIK Tropical Coastline merupakan perluasan dari PIK 2. Sejumlah nelayan yang diwawancarai Tempo mengatakan pagar laut itu merupakan bagian dari PSN PIK 2. Para nelayan mengetahui itu setelah bertemu dengan perangkat desa setempat. Nah, kemudian Sugianto Kusuma alias Aguan bungkam saat dikonfirmasi Tempo saat itu pendiri Aguan Sedayu Group tersebut menghadiri acara peluncuran program rumah layak huni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat Senin malam 20 Januari 2025. Kemudian ia berjalan menuju mobil patwal, posisi didampingi Menteri PKP Marwarar Raid. Saat Tempo mencoba mendekat, Marwarar menghalangi dengan melentangkan tangannya. Nanti saja saya sudah, ya, kata laki-laki yang akrab disapa Ara itu. Nah, itu teman-teman ya mengenai tentang ya kasus pagar laut ini, dan terus ya kita memantau hal ini ya, karena ini adalah sesuatu hal yang kita heran ya, kenapa bisa di laut ada sertifikat. Oke, AHY tanggapi dugaan keterlibatan Aguan di pagar laut. Nanti kita tunggu hasilnya.
Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi dugaan keterlibatan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan HGB di kawasan Pagar Laut di Kabupaten Tangerang, Banten. AHY meminta publik menunggu hasil investigasi pemerintah mengenai HGB di kawasan Pagar Laut. Nanti kita tunggu hasilnya ya, kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di ATR BPN. Karena ini tidak semuanya di tingkat pusat, ada juga di tingkat provinsi dan juga kota, kabupaten kota, kata AHY di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, kemudian sebelumnya AHY menyampaikan bahwa pihak sudah mendapatkan penjelasan dari Kementerian ATR BPN mengenai HGB. Ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, kata AHY. Sebelumnya AHY mengaku tidak tahu menahu ihwal pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten semasa ia menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Nah, belakangan ya diketahui bahwa ada HGB yang diperuntukkan untuk kawasan dalam laut di area Pemagaran. Terkait hal ini, AHY juga menegaskan tidak mengetahui, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB. Itu kan 2023, dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024 ya, kata AHY di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun, kata AHY. Nah, ia menegaskan bahwa kembali perihal HGB untuk perairan Tangerang yang dipagari tersebut bukan terjadi pada era kepemimpinannya. Nah, itu teman-teman tentang sikap dari seorang AHY, Ketua Partai Demokrat, tentang pagar laut ini. Sampai jumpa di video berikutnya.